Al-Walid bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang berkuasa pada 8 Oktober tahun 705 sampai 23 Februari tahun 715, yaitu 9 tahun 139 hari. Al-Walid lahir pada tahun 668 di Madinah dan wafat pada 23 Februari tahun 715. Ayahnya bernama Abdul Malik bin Marwan dan ibunya bernama Waladah binti Al-Abbas. Pasangan Al-Walid ada 4, yaitu Ummu Abdullah binti Abdullah, Izza binti Abdul Aziz, Ummul Banin binti Abdul Aziz, dan Sya'i Afrid binti Peros ketiga. Anak-anaknya bernama Abdul Aziz, Yazid, Ibrahim, Masrur, dan Al-Abbas. Al-Walid lahir pada tahun 668 pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia merupakan putra tertua dari ayahnya Abdul Malik. Pada masa kekhalifahan kakeknya, yaitu Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik ditetapkan sebagai putra mahkota dan saudara Malik, yaitu Abdul Aziz, ditetapkan sebagai putra mahkota kedua. Dengan demikian, saat Abdul Malik menjadi khalifah, Abdul Aziz berada di urutan pertama sebagai pewaris sepeninggal Abdul Malik. Abdul Malik berkeinginan agar tahta diwariskan kepada putranya, tetapi Abdul Aziz menolak menyerahkan statusnya. Namun perselisihan dapat dihindari lantaran Abdul Aziz meninggal pada Mei 705. 5 bulan kemudian, Al-Malik mangkat. Al-Walid kemudian mewarisi tumpuk kekhalifahan tanpa ada halangan. Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk meluaskan wilayah kekhalifahan. Tidak ada yang menantang kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya, sehingga Al-Walid dapat lebih memusatkan perhatian pada upaya penaklukan di timur dan barat. Masa pemerintahannya dipandang sebagai salah satu periode terkuat kekhalifahan. Keberhasilan pada masa kekuasaan Al-Walid tidak terlepas dari para gubernur berpengaruh yang berkuasa atas namanya. Sepupunya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ditunjuk sebagai gubernur di kawasan Hijaz, dan dia berhasil meredakan ketegangan yang disebabkan luka politik antara penduduk setempat dengan pihak Umayyah. Al-Walid menaruh perhatian besar pada pengembangan militer. Dia membangun angkatan laut terkuat pada masa Umayyah dan menjadi kunci penting penaklukan Iberia. Al-Walid juga merupakan penggemar arsitektur dan memerintahkan berbagai pembangunan di masanya. Sekitar tahun 701 pada masa kekuasaan ayahnya, Al-Walid memerintahkan pembangunan Al-Jami' Al-Aqsa, tempat salat di Masjid Al-Aqsa pada bagian selatan. Pada tahun 707, Al-Walid memerintahkan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Untuk pertama kalinya, menara masjid dibangun dengan didirikannya 4 menara di Masjid Nabawi. Al-Walid juga memerintahkan pembangunan jalan dan sumur-sumur di Hijaz. Di Damaskus, Al-Walid mengubah basilika Kristen yang dipersembahkan untuk Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam Islam menjadi masjid agung. Basilika ini sendiri awalnya adalah kuil Romawi untuk pemujaan dewa Yupiter. Masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Agung Umayyah. Selesai dibangun pada 715, beberapa saat setelah Al-Walid mangkat. Dikatakan bahwa kepala Nabi Yahya dikebumikan di kompleks masjid ini. Al-Walid juga termasuk yang pertama membangun rumah perawatan untuk tunagrahita dan membangun rumah sakit pertama yang menampung mereka sebagai bagian dari layanannya. Setiap penderita juga memiliki perawat yang ditugaskan merawat mereka. Dia juga mengembangkan sistem kesejahteraan, lembaga pendidikan, dan langkah-langkah untuk apresiasi seni. Al-Walid juga dikenal karena kesalehan pribadinya dan banyak cerita menyebutkan bahwa ia terus-menerus mengutip Al-Quran dan selalu menjadi tuan rumah yang menyajikan jamuan besar untuk orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Pada masa akhir kekuasaan Abdul Malik, Al-Walid diangkat sebagai putra mahkota pertama dan Sulaiman, adik kandung Al-Walid, sebagai putra mahkota kedua. Hal ini membuat Al-Walid menjadi khalifah. Sulaiman berada di urutan pertama